K-pop Demon Slayer, bukan K-pop Demon Hunter. Dan ini adalah sebuah film yang dihadirkan oleh Sony, kayak pengen bilang ke Disney, hey, you better watch out. You better watch out. Kalau kartun lo masih gitu-gitu aja, you better watch out. Ini adalah pendapat gue mengenai K-pop Demon Hunter yang ada di Netflix dan luar biasa membuat gue kaget, kayak wow. Ternyata kartun Amerika juga masih bisa bertahan dari industri ini. Jadi apa sih K-pop Demon Hunter? Apakah akan membuat gue kembali menjadi seorang K-popers? K-pop Demon Hunter menceritakan tentang idol Korea yang ternyata mereka itu terlalu kaya sehingga mereka itu pengen jadi Batman. Jadi mereka beli alat-alat semahal mungkin untuk bisa membasmi imajinasi mereka sendiri gitu loh. Yang mereka suka mengimajinasikan, wah di sana ada hantu, ada demon dan lain-lain. Nggak canda-canda. Jadi mereka itu tuh suka keluar hutan terus tiba-tiba mencuri-curi jiwa manusia gitu ya. Manusia nggak bisa ngelawan dan jiwa-jiwa yang tercuri nanti akan dikirim gitu ke Raja Demon gitu ya, si Muzan gitu. Terus tiba-tiba tuh ada semacam bantuan dari langit, dihadirkanlah idol-idol K-pop gitu untuk bisa membasmi mereka dengan musik-musik mereka yang bisa menggugah jiwa para fans gitu. Dan kalau jiwanya berhasil tergugah gitu ya, mereka makin kaya dan juga bisa membuat semacam perlindungan spiritual gitu ya, perlindungan aura, perlindungan magic yang membuat demon-demon itu tuh nggak bisa lagi mengganggu manusia gitu. Gue ngejelasin ribet banget. Saking gue excited sama ininya sebenarnya, karena menurut gue premisnya sederhana banget. Bener-bener imagine kalau ternyata idol K-pop kalian selama ini tuh bener-bener bukan idol doang, tapi mereka juga superhero gitu. Mereka juga orang-orang yang membasmi kejahatan-kejahatan gitu. Dan dalam hal ini adalah demon. Dan akhirnya kita punya Rumi, Zoe, dan Mira yang mereka adalah bagian dari Huntrix. Yang paling bikin gue miss adalah penganimasiannya sih. Ini animasi tuh bener-bener bikin gue aduh. Sebelum ke animasi, mau ngasih tahu juga dulu, karena sebelum gue pengen nonton, gue tuh kira ini bener-bener bakal jadi kayak semacam anime untuk K-pop aja gitu loh. Jadi nggak yang gimana-gimana gitu. Gue nggak mikir sekompleks itu gitu. Jadi kayak nggak terlalu menarik gitu. Sampai akhirnya ibu negara bilang tonton. Ya udah gue nonton dan ternyata wow, ternyata tidak sekedar K-popan, malah K-pop ini malah jadi gimmick doang. Karena yang paling banyak di sini adalah aksinya, berantemnya, dan penganimasiannya yang sangat luar biasa banget menurut gua. Yang bikin gua kayak wow, ini keren banget. Ekspresi muka idol-idolnya yang kayak dibikin lebay, seneng, marah, dan lain-lain. Yang juga mungkin banyak terinspirasi dari anime gitu, yang cartoonis, yang juga komikal banget gitu. Itu menyenangkan banget sih. Dan bagaimana diperlihatkan idol group ini yang kocak gitu loh, yang seru, yang ya kayak kita-kita juga gitu, yang suka ngelawak, yang bener-bener lebay. Dan wah, menurut gua sih sangat-sangat luar biasa menyenangkan banget sih ini Sony menganimasikannya dan menceritakannya. Dari cerita sendiri juga ringan banget dan percakapannya tuh nggak yang filosofikal, ngomongin masalah sosial, ngomongin masalah ini segala macam. Sederhana banget. Ini tentang lagi-lagi balik ke, menurut gue ya, ini lagi-lagi correct me if I'm wrong, menurut gue ini balik kayak ke Disney klasik gitu loh, ngomongin tentang inner self gitu, ngomongin relasi sederhana antara diri lu dengan lingkungan lu yang kecil gitu, nggak dengan dunia gitu. Justru K-popnya sudah mendunia gitu. Tapi di sini kita diajak balik ke diri kita sendiri gitu, tentang sederhana pesannya gitu loh. Ini bahkan jatuhnya ya kasar ya menurut gua. Ini lagi-lagi cuman tempelan tanpa mendisrespect itu ya poin ceritanya, tapi kayak nilai jualnya itu benar-benar bagaimana aksinya sih, bagaimana mereka menceritakan bagaimana ya kalau K-popers, bagaimana ya kalau K-pop idol itu ngelawan demon, itu luar biasa banget. Dan di dalam cerita yang gua suka banget juga adalah premisnya ternyata para demon ini juga berevolusi gitu. Mereka juga menjadi idol juga, idol cowok si Saja Boy ini, yang menurut gua tuh bener-bener kayak, gua nggak tahu ya kalau gua kalau menurut gue itu jatuhnya ngeledek, tapi mungkin menurut kalian nggak lucu, tapi menurut gue ngeledek gitu, kayak tipikal boy band Korea gitu, ada yang badannya gede, palanya gimana, mukanya nggak kelihatan gitu, lucu in a way, tapi jatuhnya jadi ngeledek sih. Dan karena gue juga nggak yang nggak gimana sama idol group yang cowok gitu, jadi kayak ketawa-tawa seru, karena jatuhnya jadi kayak kocak emang kayak gitu kalau di imajinasi gue sebagai cowok gitu ya, ngeliatin idol group band gitu. Tapi ya mungkin itu gue doang, atau mungkin kalian juga ngerasa kayak gitu, karena lihat deh proporsi mereka tuh kayak aneh banget, aneh. Dan dari itu semua menurut gue yang paling luar biasa juga lagunya catchy banget, lagunya. Dan ternyata yang nyanyi Twice. Gila. Tapi gak ada Dayu, tapi wah, gila itu Twice, Pak.
Itu Jihyo pak. Gue kaget banget karena ya sebenarnya kalau kalian tahu gue dulu salah satu once juga gitu ya. Ya gue tahu bukan nyebutnya once tapi buat ngelawak aja. Dan gue nggak terlalu ngikutin lagi gitu. Entah kenapa mungkin karena kesibukan dan lain-lain. Masih tahu ada beberapa hal yang gue seruin dari mereka tapi yang nggak terlalu ngikutin lagi karyanya. Nggak sefanatik kalian lah, nggak sefandom kalian lah gitu. Tapi dulu gue suka banget sama Jihyo gitu. Dan gue kaget banget kayak Surak kenal, tapi yang gue ragu adalah Jihyo itu pelafalan bahasa Inggrisnya nggak seperfect ini, yang sampai aksennya nggak kerasa gitu. Ini kayak bini gue liat itu Jihyo nyanyi, hah? Wow, aksennya kagak ada. Gue kayak buset gitu loh, kayak luar biasa banget dan bagus banget, seru banget. Dan para voice aktornya juga ya, Arden Cho, terus sama Yong sama Kim itu wow, luar biasa banget voice aktornya. Seru banget, lucu banget, penganimasiannya juga lucu. Ini sederhana banget sih, tapi menurut gue ini akan fenomenal sih. Banyak orang yang akhirnya suka lagunya. Kalau nggak salah juga di berita, lagunya si Soda Popnya Saja Boy itu juga top chart sekarang, ngalahin idol grup beneran. Itu gue kaget banget kayak, karena menurut gue beneran bagus gitu, beneran oke banget juga gitu lagunya, menarik banget gitu. Gila, catchy banget. Komedinya, wow, jarang banget gue bisa ketawa-tawa banyak nonton film yang sederhana kayak gini, yang no brainer gini dan menyenangkan dan tetap menyentuh gitu, tetap emosional juga lagu-lagunya juga. Wah, seru banget pak, seru. Dan pas gue baru tahu lagi tuh, pas gue kayak ngecek kayak apanya ya, fun fact-nya dan lain-lain gitu, ternyata dong, jadi ada dokter di situ ya. Nah, dokternya itu tuh dokter yang ternyata dokter Han, tau gak lu, dia yang good doctor gitu. I'm a surgeon. Terus yang jadi raja iblis ya, jadi Muzan ya. Aduh, gue lupa banget nama King Demonnya apa di sana gitu. Itu siapa tebak pak? The frontman Squid Game. Gue lebih kepada kayak, ini kuping gue deceive me or what gitu. Kenapa mereka bahasa Inggrisnya kayak bener-bener lafal banget, aksennya hilang dan bagus banget gitu. Atau emang gue gak pernah denger mereka ngomong aja gitu, dan jadi apa ya, semacam punya low ekspektasi aja kalau mereka ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi kayak wow. Dan katanya ya, kata bini gue banyak yang ketawa-tawa di beberapa adegan, tapi gue gak ketawa karena itu referensinya ke K-drama tuh. Kayak si Jinu itu tuh katanya pemeran agama apa dan lain-lain. Gue kurang dapat karena kan saya tidak se-Korea itu gitu loh. Jadi gue nggak ngerti, tapi dia ketawa-tawa terus dan seru-seruan. Tapi ya gue bisa nikmatin sih. Menurut gue sangat-sangat menarik banget animasi. Menurut gue ini kacau balau sih Sony ini. Kita juga punya Spider-Verse kan, Spider-Man Spider-Verse yang animasi luar biasa. Ditambah ini bener-bener, menurut gue sih nggak apa-apa sih ditambahin K-pop Demon Hunter, Demon Slayer season 2 dan lain-lain. Tapi kalau gue puji terus kayaknya nggak mungkin kan, kayak terlalu sempurna. Gue juga ada beberapa hal yang menggantung di gue, yaitu adalah lagi-lagi ceritanya dan konfliknya. Tapi kayak gue maafkan gitu, karena ya udah sih gitu loh. Karena lebih bagus gitu. Kayak lu ngelihat John Wick. Kalau lu bilang wah storynya ini segala macam, ya nilai jualnya bukan di situ pak. Nilai jualnya malah di yang lain gitu. Kayak ini juga menurut gua storynya tentang antara si Rumi dengan keluarganya, kakaknya, dan apanya ya, kayak penyelesaiannya gitu. Menurut gua kayak ya udahlah gitu, kayak ya nggak peduli amat, nggak terlalu kena amat di gua. Tapi ya oke lah gitu. Gua kayak ya oke gitu, ngerti gak sih lu? Dan lagu terakhirnya ya, Golden itu kok kayak lagu Taylor Swift ya? Apa kuping gue jelek atau emang gue gak ngerti musik? Tapi lagu-lagunya gitu, Take Down, terus lagu Soda Pop, lagu Your Idol dan lain-lain, itu menurut gue bener-bener K-pop. Tapi yang Golden kok jadi Taylor Swift ya gitu. But anyway, gak masalah. Animasi bagus, gue bisa nonton lagi. Dan gue pengen cari-cari gitu behind the scene-nya, ini voice over-nya dan lain-lainnya, pengerjaannya jadi seru gitu. Jadi pengen ngikutin gitu, ada apa aja dan segala macam. Ternyata marketingnya nggak segimana-gimana gitu ya. Padahal banyak banget menurut gue hal-hal yang bisa dijadiin bahan marketing. Tapi ya ternyata kurang. Dan gue harap teman-teman bisa nonton dan punya perspektif sendiri. Ini renyah banget tapi seru banget. Tapi sumpah animasi dan direksi animasi di K-pop Demon Hunter itu harus dipelajari sih. Harus jadi bahan apa ya, bahan referensi orang-orang sih kalau mau terusin nih kartun Amerika. Karena menurut gue level baru, semacam benchmark baru. Bahkan kita udah tahu Spider-Verse gitu ya, tapi ini ada oke, lu nggak mau seserius Spider-Verse, nggak mau ada bagi-bagi frame, lu lihat K-pop Demon Hunter ini benar-benar standar baru nih ya Disney ya. Daripada lu bikin muka Lion King persis semua kayak singa, mending lu giniin gitu loh, dikartunin. Kita mau nonton kartun gitu, bikin realistik, bikin live action, ya nggak sih? Ya gitulah. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking kartun kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Gue upload video sehari 1. Jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol, coba deh cek ke channel gue dan klik video yang belum kalian tonton. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Take dog ya. Gila.